Assalamualaikum, aku Dr. Oja. Jadi hari ini aku mau sharing ke teman-teman gimana tata cara hitung SKP P2KB dokter umum dan berapa sih jumlah SKP yang harus kita kumpulkan dan gimana cara hitungnya. Oke, kita mulai aja ya. Dari kewajiban dalam P2KB, ada 3 ranah wajib yang harus kita isi dari 5 ranah, yaitu ranah pembelajaran, profesional, dan satu lagi pengabdian. Nah, untuk 3 ranah ini, kita juga nanti wajib untuk scan dan upload kegiatan dan juga surat tugas ataupun surat keterangan biasanya yang diminta. Nanti aku juga bakal kasih contoh gimana cara membuat surat keterangannya buat teman-teman sekalian. Oke, untuk ranah pembelajaran tersendiri, di sini kan ada 50 minimal SKP-nya. Maksimal itu ada 75 SKP. Kalau aku pribadi, aku fokus di 4 ini aja. Jadi di sertifikat seminar yang sebelumnya pernah aku ikutin sebelum fase COVID, kemudian webinar itu banyak ya, ada di Alomedica, ada di Kalbemed. Kalau aku pribadi cuma 2 itu aja. Lalu pelatihan atau workshop kayak ACLS atau ATLS yang pernah kamu ikutin. Lalu terakhir uji diri. Jadi kayak menjawab pertanyaan setelah membaca artikel ataupun jurnal dari website ini. Dan dari 4 ini, aku sudah bisa mengumpulkan 75 SKP. Nah, untuk ranah profesional, itu ada minimal 75, maksimalnya 150 SKP. Kalau saran dari aku sih, karena kan nanti diverifikasi lagi tuh sama tim P2KB daerahnya. Jadi, isi aja sampai maksimal. Karena kan belum tentu nanti lolos semua. Tapi biasanya lolos sih. Jadi kalau saran aku sih isi aja semua sampai maksimal SKP-nya. Nah, untuk pertama, kalau aku pribadi, aku isi untuk ranah profesional ini yaitu dari ranah untuk pasien rawat inap, kemudian pasien rawat jalan, lalu juga ada MCU, kemudian banyak. Nanti aku share lagi ya. Jadi untuk aku jelasin dulu yang ranah untuk yang profesional itu yang rawat inap. Jadi di sini untuk SKP-nya untuk memeriksa pasien itu per bulan selama masa berlaku SKP. Ingat ya, per bulan dihitung. Jadi pasti akan cukup karena dihitung per bulan. Jadi cara hitungnya adalah kalau misalnya untuk rawat inap lebih dari 50 pasien yang kamu rawat per bulannya, maka kamu dapat 3 SKP per bulannya. Kalau kurang dari 50 pasien per bulannya, maka kamu akan mendapat 2 SKP per bulannya. Pada saat kamu mengisi di P2KB maksudnya, ini akan otomatis keluar SKP-nya sesuai dengan jumlah pasien. Jadi dia akan langsung terhitung. Jadi contoh nih ya, 3 tahun kerja kayak aku, misalnya dari 5 tahun itu aku cuma aktif 3 tahun kerja. Jadi 3 kali 12 bulan itu, jadi kan ada 36 bulan tuh. Nah, dengan pasien yang kurang dari 50 pasien per bulan. Jadi total SKP yang aku peroleh itu adalah 36 bulan dikali 2 SKP, aku sudah mendapatkan 72 SKP. Nah, ini kasusnya untuk rawat inap aja. Belum lagi nanti terhitung untuk kasus rawat jalan, seperti itu. Nah, untuk memeriksa pasien kasus rawat jalan, nanti sama aja sih penghitungannya seperti kasus rawat inap. Nanti lebih kurang kalau misalnya 36 bulan ya mungkin 72 SKP juga dengan pasien yang kurang dari 50. Kemudian ini kan kira-kira belum sampai ya 150. Ya, nanti untuk selanjutnya itu aku menambah-nambahinnya itu dari MCU. Nah, kalau misalnya kamu pernah melakukan medical check up, nah kamu bisa tuh untuk tambah-tambahin. Kalau misalnya lebih dari 25 pasien per bulan, kamu dapat 0,5 SKP per bulannya. Kalau misalnya 50 pasien per bulan, kamu dapat 1 SKP-nya. Kemudian kalau misalnya lebih dari 100, maka kamu akan mendapatkan 2 SKP per bulan. Ya lumayan ya untuk nambah-nambah.
Baik, jadi ini masih ranah profesional ya teman-teman, 75 sampai dengan 150 SKP. Di sini kamu bisa nambahnya dari tugas jaga on call, jaga per bulannya itu mendapat 1 SKP. Kalau misalnya 12 bulan jaga on call itu dapat 12 SKP. Lumayan ya untuk nambah-nambah. Atau mungkin teman-teman pernah jadi manajer, direktur, atau ketua Yanmed. Nah, di sini SK jabatan per tahunnya itu dihitung 15 SKP per tahun. Jadi ini lumayan besar untuk menambah SKP. Lalu melakukan sendiri tindakan intervensi. Sebenarnya banyak ya tindakan intervensi. Di sini aku contohin aja misalnya penanganan kasus gawat darurat, kemudian pemasangan infus atau kateter. Nah, di sini kurang dari 5 kasus per bulan, teman-teman bisa dapat 1 SKP. Kalau misalnya lebih dari 5 kasus per bulan bisa dapetin 2 SKP. Kalau misalnya ada 12 bulan dengan kasus misalnya lebih lah dari 5, lumayan bisa mendapatkan 24 SKP. Mungkin itu untuk tambah-tambahannya. Oke, ini untuk totalan untuk ranah profesional. Sebenarnya untuk dapat maksimal 150 SKP akan cukup dengan 3 indikator aja. Karena rawat inap aja kalau misalnya 3 tahun kamu kerja itu sudah mengumpulkan 72 SKP dengan pasien yang kurang dari 50 per bulannya. Lalu rawat jalan ditambah 36 bulan lagi 2 SKP lagi, totalnya 72 SKP. Nah, ini kan sudah lebih dari 140 ya. Terus untuk bisa sampai dengan 150, kamu bisa nambahin dari tugas jaga on call ataupun tindakan intervensi. Banyak sih pilihannya nanti. Nah, aku di sini kasih contoh untuk tugas jaga on call 12 bulan 1 SKP. Itu udah dapat 12 SKP. Nah, totalnya itu dari ranah profesional sudah mendapat 156 SKP. Dan ini sudah lebih 6 SKP. Jadi sudah sangat cukup untuk ranah profesional. Nah, yang terakhir nih dari pengabdian masyarakat dan profesi. Kamu harus ngumpulin 25 sampai dengan 50 SKP maksimalnya. Dari mana sih kamu bisa kumpulinnya? Nah, kamu bisa kumpulin dari penyuluhan kesehatan. 1 kali penyuluhan itu terhitung 2 SKP. Kemudian melayani pasien BPJS. Nah, di sini sih aku lihat gak diminta jumlah pasiennya. Jadi 1 bulan itu terhitung 2 SKP. Ya hitung aja kalau misalnya 3 tahun melayani pasien BPJS, ada 36 bulan dikali 2 SKP, sudah 72 SKP. Sudah melebihi maksimal ya. Jadi melayani pasien BPJS itu lumayan banyak membantu. Kemudian bisa juga dari poin menggratiskan jasa medis untuk pasien atau teman sejawat. Lalu bisa juga mendukung kegiatan ID seperti kayak membayar iuran ID, lalu mendukung kegiatan apa aja yang ID di daerah kita lakukan, kemudian kita ikut bergabung, intinya kita mendukung lah. Kemudian yang terakhir bisa jadi menjadi panitia kegiatan. Nah, di sini kalau misalnya kamu pernah ikutin kegiatan apa aja yang ada surat tugasnya ataupun kamu terhitung sebagai panitia dan ada bukti berkasnya, masukin aja. Di situ bisa jadi salah satu penambah SKP untuk pengabdian masyarakat dan profesi. Jadi teman-teman, untuk total SKP yang wajib dipenuhi itu kan 250 SKP ya. Lalu maksimal SKP yang bisa kita isi itu 275 SKP. Nah, setelah kita isi, kita akan melapor ke bagian P2KP ID daerah kita untuk melihat yang sudah kita isi. Nah, mereka akan memverifikasi. Jadi di situ nanti mungkin tidak semua akan lolos. Jadi saran aku sih isi aja sampai 275. Mudah-mudahan lolos semua SKP-nya. Oke, jadi teman-teman ini adalah contoh surat keterangan. Jadi pada saat kita mengisi di P2KB online itu kan diisi nih tiap bulan berapa jumlah pasien yang sudah kita tangani. Nah, di situ nanti diminta surat keterangannya. Jadi kita harus membuat surat keterangan yang dimana sudah ditandatangani oleh direktur dan juga oleh kita.
Jadi surat keterangan ini kita buatnya per tahun saja, jangan dibuat per bulan. Karena kalau dibuat per bulan, lelah bunda, jadi dibuat per tahun aja. Nanti setiap bulannya diisi yang tahun berapa, tahun 2020. Nah, itu sampai dengan 12 bulan itu aja, satu surat keterangan aja digunakan. Nah, nanti banyak di sini contoh surat keterangannya, ada yang rawat inap, di sini ada rawat jalan, kemudian untuk surat keterangan menangani pasien BPJS. Nah, teman-teman bisa lihat aja contoh yang pernah aku buat dan semoga itu bisa digunakan ke depannya, oke? Dan ini contoh surat keterangan juga, ini untuk surat keterangan MCU sama tindakan intervensi. Bisa teman-teman lihat aja gimana contohnya. Terus kalau misalnya untuk tugas jaga on call, untuk buktinya teman-teman bisa masukkan jadwal jaganya aja yang sudah ditandatangani oleh direktur. Lalu kalau misalnya untuk penyuluhan, pada saat di aku sih, aku tidak ada surat keterangan ya, jadi aku memasukkan foto dan itu alhamdulillah lolos karena ada foto bukti kegiatan bahwa aku melakukan penyuluhan. Next, kita lanjut ke cara pengisian P2KB online ya. Baik, jadi ini setelah kamu buka P2KB, jadi isinya seperti ini. Nah, ada 5 ranah kan di sini. Kemudian, kalau misalnya nanti kamu mau mengisi, kamu tekan input kegiatan. Lalu di sini banyak pilihannya untuk ranah pembelajaran, ada ranah profesional, sama ranah pengabdian. Jadi yang aku share tadi hanya yang aku isi aja, tapi sebenarnya banyak pilihan lagi yang bisa kamu baca. Nah, ini contoh pengisiannya. Di sini aku contoh isiin webinar ya. Jadi di sini pertama yang kamu pastiin kamu harus mengisi tanggal kegiatannya itu sesuai dengan tanggal aktif STR kamu. Kemudian di sini kita sesuaikan berapa SKP-nya di setiap sertifikat, lalu dokumen sertifikatnya nanti bisa kamu upload. Lalu nama institusi yang sudah kamu ikuti webinarnya. Lalu kamu simpan datanya di save. Jangan lupa. Setelah di save nanti akan seperti ini. Nah, akan ada rinciannya yang sudah kamu isi. Ini kalau misalnya kita mau mengisi yang lain ya, aku contohin bukan webinar lagi. Kita skip dulu. Aduh, loadingnya lama saudara-saudara. Sabar ya teman-teman. Oke. Di sini misalnya kita mau isi apa lagi ya? BPJS nih. Kita isi BPJS. Tanggal kegiatannya pastikan sesuai dengan aktif STR kamu. Lalu diisi aja berapa. Nah, terhitung dia otomatis. Total SKP-nya ada 2 untuk setiap bulan. Jadi kalau misalnya mau banyak ya isi aja. Berapa penanganan pasien BPJS-nya sebanyak mungkin setiap bulannya. Oke, ini adalah yang sudah aku isi. Dari uji diri, kemudian pelatihan, menjadi jabatannya, tugas jaga on call, pasien rawat inap, penyuluhan. Ini yang aku isi ya. Setelah terisi semua, di sini sudah terlist sendiri. Nah, jika sudah selesai, kamu bisa menghubungi P2KB daerah kamu untuk memverifikasi semua yang sudah kamu isi. Selanjutnya, tinggal menunggu hasil dari verifikator. Oke deh teman-teman, itu aja share hari ini. Semoga bermanfaat dan membantu teman-teman semua. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Semoga aku lebih semangat untuk buat videonya. Terima kasih.